Halo guys, David di sini dan Anda terkejut nggak sih pas baca judul video ini? Oppo ngeluarin ColorOS baru yang basisnya langsung pakai Android 11 yang paling baru. Serius? Soalnya kan versi final dari Android 11 baru aja diluncurin dan biasanya nih di versi Android yang kemarin-kemarin kalau versi finalnya itu baru muncul, brand butuh waktu lama banget buat bagian update-nya ke kita. Mungkin bisa 3-4 bulan. Itu pun kalau dapet. Makanya wajar lah ya kalau kabar soal Oppo langsung ngegas ngasih update Android 11 ke seri Fan X2 mereka, salah satunya Fan X2 Pro ini. Lumayan bikin heran, tapi herannya sambil ngangguk-ngangguk. Ini kemajuan banget lah buat Android. Dan menurut info dari Oppo, nanti ColorOS 11 juga bakal dibagiin ke HP-HP mereka yang lain juga. Dari yang masih seger kayak Oppo Reno 4 Pro sampai ke Oppo F15 pun masih tetap dapat. Buat detailnya bisa lihat gambar ini. Buat yang sekarang udah atau bakal pakai HP Oppo yang ada di list tadi, bisa langsung catat aja tanggalnya biar bisa sekali-sekali cek update-nya udah ada atau belum. Soalnya ngupdate software itu penting banget. Bikin sistem di HP kita jadi lebih efisien dan security yang lebih update. Kita juga bisa nikmatin fitur-fitur baru tanpa harus beli HP baru. Ibaratnya update software itu salah satu tanda kalau brand masih ngelayanin kita. Salah satu tanda kalau customer service-nya bagus, bukan cuma sekali jual terus kita dilupain. Nah, jadi apa aja fitur yang bisa kita temuin di ColorOS 11 ini? Banyak sih. Pertama-tama buat yang mungkin heran ya kenapa namanya langsung loncat dari ColorOS 7.2 bisa langsung ke ColorOS 11. Itu biar gampang aja, soalnya kan basisnya Android 11, jadi mending disesuaiin. Oh ya, karena ini Android 11, jadi easter egg kalau kita tekan Android versionnya beberapa kali, bakal muncul mainan kayak puter-puteran volume gini. Nggak terlalu penting, tapi seru aja sih liatnya. Terus bagian lain yang seru juga, yang paling kerasa beda dari ColorOS 11, ada di soal kustomisasinya. Suka-suka kita banget serasa pakai launcher tambahan. Tapi di ColorOS 11 ini lebih gampang pakainya karena semuanya ada di satu tempat. Dari setting tema sampai ke jenis huruf bisa disetel kalau kita masuk ke setting terus ke personalization. Di sini kita bisa nge-custom home, tapi ini lumayan biasa ya. Terus kita bisa nge-custom icon juga. Skema warna UI-nya juga bisa kita ubah-ubah, biar bisa senada kayak warna wallpaper kita. Jadi satu HP itu satu warna semua. Dan ngomong-ngomong soal wallpaper, Oppo juga udah nyediain lebih dari 30 wallpaper artis baru dengan berbagai tema kayak beauty of science, ada foto mikroskopik, makro, time-lapse. Kalau kita bingung mau pakai wallpaper apa tapi tahu warnanya gimana, kita pun juga bisa ngambil warna tertentu dari foto lain. Terus Oppo bakal cariin dah warna wallpaper yang sesuai. Terus masih ada hubungannya sama wallpaper juga, tapi ini yang kelihatan kalau di mode standby alias always on display-nya. Gambarnya pun bisa kita custom. Mau pakai jam analog, jam digital, gambar sendiri bisa pilih. Masih kurang, ringtone-nya pun bisa di custom. Soal ini pernah kita bahas juga sih pas nge-review HP Oppo yang kemarin pas ngebahas aplikasi Oppo Lab. Tapi kali ini lokasinya udah nyatu sama setting personalisasinya. Lanjut, masih ada lagi nih fitur buat nge-custom dark mode di ColorOS 11. Jadi pilihan sekarang bukan cuma terang atau gelap doang, tapi ada terang, gelepan dikit, lumayan gelap, dan buset, nggak kelihatan sama sekali. Buat Anda yang hobi ngutak-ngatik tampilan HP biar bisa mungkin kerasa kayak HP baru gitu ya, fresh terus, ganti tema lah, ganti wallpaper lah. Bagian personalisasi ini jadi updatean yang bakal kerasa kuat banget di ColorOS 11. Selain soal custom-custom, Oppo juga bikin fitur yang udah ada jadi lebih matang lagi di ColorOS 11 ini. Misalnya, kayak Oppo Relax gitu. Ini fitur yang sebenarnya udah ada di ColorOS 7 ya, yang fungsinya buat nenangin pikiran, chill. Sekarang udah ada fitur Sound Mix, biar kita bisa nambahin satu persatu elemen suara yang cukup beragam. Ada juga fitur The Sound of Cities biar kita bisa kayak serasa di kota-kota besar gitu. Kayak di Beijing, di Tokyo, itu lumayan banget buat yang pengen ngerasain suasana di sana sih. Jakarta ada nggak ya?
Bagian lain yang juga dimatengin Oppo bakal ketemu pas kita mau screenshot tulisan asing yang kita nggak tahu artinya. Kita tinggal swipe ke bawah pakai 3 jari kayak screenshot biasa. Nanti terjemahannya bakal otomatis muncul, diterjemahin oleh Google Translate via Google Lens. Ini contoh integrasi yang bagus banget antara Android sama ColorOS. ColorOS itu mudahin kita buat screenshot pakai 3 jari, Android bisa bantu terjemahin. Lanjut, fitur lain yang juga dimatengin oleh Oppo ada di soal pengisian baterainya. Namanya Battery Guard. Sama kayak namanya, fungsi fitur ini buat ngelindungin baterai kita. Biar bisa lebih awet lagi pas kita ngecasnya kayak semalaman gitu. Biasanya kan kalau semalaman waktunya itu bisa lama banget, panjang banget. Oppo ini di ColorOS 11-nya dia bisa batasin sampai 80% aja. Dan pas kita udah mau bangun pas menjelang pagi gitu, dia baru bolehin sistemnya ngecas sampai 100%. Oh ya, ngomong-ngomong soal baterai, di ColorOS 11 juga ada fitur Super Power Saving Mode yang bisa ngehemat daya baterai kita banget. Kata Oppo, sisa baterai 5% bisa standby sampai 12 jam. Atau kalau chattingan bisa 1,5 jam dan nelpon bisa sampai 1 jam. Buat sisa fiturnya sendiri nggak ada yang terlalu menonjol lagi ya buat saya. Pasti masih ada fitur lain yang belum saya sebutin di sini, tapi saya belum ngerasain aja. Kalau soal fitur-fitur yang ada semua di Android 11, ColorOS 11 ini juga tentu aja punya. Contohnya kayak Bubble Chat, itu notif chattingan yang bisa dibikin jadi lingkaran melayang-layang ala Facebook Messenger gitu. Tapi belum semua apps dukung sih. Terus soal security-nya juga, tiap kita mau pertama kali pakai kamera atau mikrofon atau apa di aplikasi baru, kali ini ada pilihan only this time buat permission-nya, atau kali ini aja. Nanti tanya lagi kalau mau pakai lagi. Kalau kemarin-kemarin kan pilihannya cuma boleh akses terus, atau boleh akses pas aplikasinya lagi dipakai, atau enggak sama sekali, enggak ada pilihan yang boleh sekali doang. Ini hal kecil yang penting sih. Kalau misalnya Anda udah pakai HP Oppo dan udah ngerasain ColorOS 11 terus ketemu fitur baru, boleh banget di-share di bawah. Buat sementara itu sih kesan saya soal ColorOS 11. Customization-nya banyak banget. Semoga yang lain juga bisa cepet-cepet ikut lah buat gercep kasih software paling baru. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, semoga yang lain ngeliat biar nggak nyantai.